والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وناور قلوبنا بالعلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى قال المفسر رحمهم الله وأدام النفع بعلومه آمين. واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال تعالى له أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه قال بلى آمنت ولكن سألته ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد فصرهن وضمها فصرهن أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا سريعا واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في صنعه. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Idh qala, ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi, hai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa, bagaimana, tuhyil mauta, engkau menghidupkan yang mati. Ini sama seperti yang kemarin kita bahas tentang kisah daripada seorang daripada Bani Israel yang alim, yang hafal Taurat, ya. Itu yang namanya Uzair. Ya, Uzair. Uzair kemarin ceritanya melihat tempat tinggalnya yang telah hancur, yang urusuha khawiyah, itu katanya, yang tempat-tempat itu sudah mau ambruk, yang telah dihancurkan oleh namanya Bukhtansar itu. Maka ia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya. Ini juga seolah-olah Uzair ini ingin diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan suatu yang mati. Nah, karena suatu yang mati lalu hidup itu luar biasa. Ya, ada orang yang meninggal dunia, ule ampuk, luar biasa. Tapi belum ada sampai sekarang. Nah, itulah yang ingin dia sama Uzair ini. Maka beda cara. Pada Uzair Allah mematikannya. Fa'amatahu Allah mi'ata am.
Maka Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Untung saya jadi duka nih. Jadi dengan jedait empong, mati ni pun duka kan susah. Untuk bangun nampak. Ya seperti itu. Ada juga seorang mufassir itu dimatikan kayak itu, dimati suri istilahnya. Mati suri itu seperti itu ya, kayak Uzair ini. Ya, bukan nama orang suri. Dia kayak orang mati, tidak bergerak semua tubuhnya itu. Kalau kita katakan di dalam rumah sakit namanya ada ruang ICU, dia sudah koma, belum sampai titik, masih koma. Itu tidak sadar dan seterusnya. Tapi ada titit, itu dalam bukan motor ya, titit. Itu suara mesinnya yang mendeteksi jantung dan detak jantungnya itu. Nah itu, nah ketika dikuburkan, setelah dikuburkan, dalam kuburnya itu dia bangun. Oh, dalam kubur tuang. Dengan akhirnya seandainya dia diberikan kesempatan untuk hidup, keluar dari kuburannya, dia akan menulis tafsir yang akan selesaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya arak jari bongkar kubur. Ya, bongkar kubur. Akhir bangun dia kubur. Nah, sehingga dia mengarang sebuah tafsir. Nah, tafsirnya itu nanti lihat tafsir apa namanya, ada ceritanya. Nah, itu sebab penulisan tafsirnya. Nah, ini termasuk Uzair ini langka. Ya, itu 100 tahun. Maka ketika dia kembali kepada kaumnya, Uzair ini selama 100 tahun sentoak-toak oleh kampung. Anak doang sampai umur 118 tahun. Berarti mengarah dengan senengkas sampai 100 tahun masa jadi bapu. Lebih ini bapu. Balok dia berbalok. Jadi seperti itu. Ule mbak jeringo, kita jeringo ni lain warua. Akhir dait lebale pun dengan saya ruek mati alas toa. Dait maka ketemu dengan seorang yang buta, yang satunya tidak bisa berdiri. Siapa ini? Saya ini Uzair katanya. Ya, Uzair kan sudah mati, sudah hilang dulu, tidak pernah pulang katanya. Mungkin dia sudah mati. Akhirnya dia tidak percaya. Maka Uzair ini orang yang mujabud dakwah. Dia termasuk orang yang diijabah doanya. Maka diusap matanya yang buta itu, dia langsung sembuh. Terus yang tadi yang tidak bisa berdiri lumpuh itu diusap kakinya, langsung bisa berdiri. Oh, itu kan kelihatan. Langsung dilihat Uzair. Oh, betul kamu Uzair. Ya. Akhirnya dibawalah ke anaknya. Itu pun seperti itu. Ya, memberikan penyaksian tentang Uzair ini. Maka dari sanalah orang-orang ya mulai ada yang mengatakan Uzair itu ibnullah, itu anak Allah, karena banyak luar biasa aja yang ia miliki. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS juga ingin mengetahui, arini perlihatkanlah kepada aku kaifa bagaimana tuhyil mauta. Qala ta'ala, Allah berfirman lahu kepadanya bagi Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Bi qudrati, dengan kuasaanku, alal ihya, atas menghidupkan. Ya. Dia, apakah kamu belum beriman Nabi Ibrahim? Hai Ibrahim, dengan kuasaanku.
Sa'alahu, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, minta Allah maksudnya, ma'a ilmihi, bersama pengetahuannya, ilmunya, biimanihi, dengan keimanannya. Memang Nabi Ibrahim beriman, tapi kenapa dia minta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang mati? Jawabannya liyujibahu, supaya ia menjawabnya, bima sa'ala, dengan apa yang ia minta. Faya'lamus sami'un, maka mengetahui orang yang mendengar, garadahu, tujuannya. Apa tujuannya? Nah, inilah tujuannya yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bala, ia mengatakan Nabi Ibrahim itu bala, bahkan atau iya, amantu, saya telah beriman, saya percaya. Apa tujuannya? Walakin tetapi, sa'altuhu, aku meminta daripada diperlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang mati itu, atau suatu yang mati itu, liyatma'inna. Nah, itu tujuannya Nabi Ibrahim minta. Dia percaya Allah itu Maha Kuasa. Jangankan menghidupkan orang yang mati, yang belum ada juga bisa diadakan, ya. Kalau yang mati itu sudah ada bahannya, benar kan? Sudah ada bahannya. Nah, jadi tinggal dihidupkan roh doang. Nah, sedangkan ini yang belum ada saja menjadi ada, itu Allah mampu. Apalagi yang sudah ada. Nah, itu juga yang diingin dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak percaya tentang pembangkitan kubur, yang kita sering baca dalam surat apa? Surat Yasin. Apa katanya di akhir Yasin itu? Wahya ramim. Apa katanya awalnya? Apa nih? Wahya ramim kul ansyaha awwala marrah. Itu lupa. Watoa. Qul huwallazi anshaha awwala marrah. Terus? Nah, itu awal. Sebelumnya apa katanya? Apa katanya Isa? Wa darabalana masalan nasiya khalqah qala man yuhyi. Ya, dia itu membuat suatu misal, dia melupakan asal kejadiannya. Akhirnya ada yang pergi ke kuburan lalu menggali kuburan yang tua, lalu dibawa tulang-tulangnya ke hadapan Nabi SAW. Apakah ini yang Allah akan katanya Tuhanmu yang Maha Kuasa itu mampu menghidupkannya? Orang ini sudah tinggal tulang-tulangnya saja. Bagaimana bisa orang bangkit? Itu mereka pertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayat itu menjawab itu. Wa darabana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi. Apa jawabannya? Qul yuhyi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkannya itu yang membuatnya yang pertama kali. Yang kalau bahannya sudah ada, maka lebih gampang lagi secara akal untuk dibangkitkan. Nah, itu. Ini pernah juga ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu, alasannya adalah liyatma'inna, liyaskuna, supaya sukun, supaya tenang. Itu sukun itu tenang, artinya mati, baris sukun. Sukun itu artinya baris mati. Kalau mati itu tenang, dia tidak bergerak kan? Itu orang mati. Makanya orang menikah juga sama itu. Apa ayatnya? Ditaskunu ilaiha. Itu.
supaya kalian tenang. Jadi kalau menikah dengan pasangannya tenang. Ya, maka sukun itu ketenangan. Makanya disebut dengan sakinah. Ya, apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Itu lihat ma'ina qalbi. Aku dia membahas nikah-nikah itu. Kita juga ini sakin namanya. Sakin itu artinya orang yang tenang. Sakin itu juga berarti tempat tinggal. Tempat tinggal. Karena kita kalau kembali ke tempat tinggal itu tenang. Ya, maskan jadi tempat tinggal. Maskan itu tempat tinggal. Maka orang itu semua kembali ke maskannya. Bekon kamar, bekon tindoan, pasti kita tindoan baris nih. Kita galang. Nah, karena ya kon tenang tindo. Ya, kredit ule apa sangkar, ule kolan buan balik. Nah, seperti itu. Orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dek ule pondok pondok masing-masing. Nah, itu yaskun. Nah, lihat ma'inna supaya tenang, yaskuna supaya tenang juga qalbi, hatiku. Bagaimana hatinya bisa tenang? Bil mu'ayanah. Bil mu'ayanati dengan kejelasan. Dia langsung diperlihatkan bagaimana prosesnya itu. Sehingga kita bisa tenang. Dia lihat langsung proses penghidupan tersebut. Jelas tadi kan, bil mu'ayanah dengan kejelasan. Al-madmunah yang dihimpun ilal istidlal kepada pengambilan sebuah dalil. Jadi bagaimana nanti dari sana, dari penyaksian tersebut ya bisa dijadikan alasan yang kuat untuk melihat atau menentukan bagaimana cara Allah menghidupkan kematian. Maka Allah menjawab doa Nabi Ibrahim AS. Qala, Allah berfirman, fakhuz, maka ambillah arba'atan, 4 minat tayri, daripada jenis burung. Nah, ambil burung 4, fasurhunna ilaik, maka miringkan. Ada yang mengatakan lalu potong. Ilaika kepadamu, bi kasri shad, dengan kasrah shad dibaca pasirhunna, wa dhammiha, boleh dibaca juga dhammah shad, pasurhunna, amilhunna. Nah, itu maksudnya miringkan, ilaika kepadamu, miringkan itu burung itu ke hadapanmu. Wa qati'hunna, dan potong-potong dia. Wa khalut, dan campur adukkan. Lahmahunna, dagingnya. Wa raisyahunna, dan bulu-bulunya. Disuruh gorok, pelong-belong sampai pelong. Nah, namanya motong itu kan sampai pelong. Nah, ya. Pelong-belong, pelong. Nah, setelah itu caca, pia urap. Buat bulu, terus apa daging pisah-pisah, bulu-bulu pisah, aduk terus. Jadi 4 kedit nih, 4 burung nih, jenis burung. Nah, ada yang di bawahnya nanti akan itu disebutkan apa burung-burung itu. Pertama taus. Taus itu artinya burung merak. Burung merak. Yang kedua nasr. Nasr itu elang atau garuda. Yang ketiga gurab. Apa gurab itu? Gagak. Ya, tahu gagak ya? Terus yang keempat daik. Daik itu artinya ayam jago, ayam jantan.
Nah, 4 burung ini yang dipotong. Lalu dicabut bulu-bulunya, lalu dicampur aduk. Campur aduk. Nah, ini 4 burung, yaitu merak, burung merak dan burung gagah nih. Oh, girang apa? Sebagus burung kan? Burung merak. Burung nasar, lang, burung gagak, dan ayam jago, ayam jantan. Nah, ini 4, ini suruh pelang, potong. Setelah itu summaj'al, kemudian jadikan ala kulli jabalin, atas setiap gunung, min jibali ardika, daripada gunung-gunung bumimu, minhunna juz'a, daripada bagian-bagian tadi itu, juz'a, bagian-bagian. Dia tolong sebagian, bagi 4 terus hasil urap burung nih, urap sesawur burung campur langsung. Nah, terbagi 4. Saya burung merak, burung lapuan kan bercampur urat, campur isi perut, campur lapuan awak, bercampur itu. Lalu jauh mbak gunung timur, jauh mbak gunung bat, terus daya lau, 4 gunung. Enggak lah lalu mbak gunung marah gunung timur. Nah, seperti itu. Nah, ini proses yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim AS. Kenapa harus jauh-jauh ini? Supaya kelihatan nanti bagaimana cara penghidupannya, supaya kelihatan nanti maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia langsung deket, tapi jauh-jauh dia suruh tolong. Ini mbak gunung berarti kalau gunungnya jauh, Gunung Rinjani kan mereka susah. Lalu Gunung Agung le Bali. Biar gunung-gunung kan. Lagi itu sekian gunung ini. Nih. Gunung Rinjani doang, kan gunung. Ini kan bukit ada nih. Bukit Korea. Nah, itu berarti jauh-jauh. Nah, tapi di masa Nabi Ibrahim itu mungkin ada tempat tinggalnya dekat-dekat. Summa da'uhunna. Nah, setelah proses penaruhan di 4 gunung itu, maka summa da'uhunna ilaika, kemudian panggil mereka kepadamu. Ya'tinaka sa'ya. Perintahnya itu dipanggil. Apa yang terjadi setelah dipanggil? Ya'tina, mereka akan datang kepadamu. Ya'tinaka sa'ya, dengan cepat, berjalan cepat. Sa'i itu berjalan cepat. Sari'a, dengan cepat. Kalau burung ya terbang cepat. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil, membawa kepalanya kan, dengan kepalanya kan masih kan. Nah, ini kepala Taus, kepala burung merak datang. Jadi wulu. Maka semua kulit, semua isi dalam, semua rambut-rambut daripada Taus itu yang dicampur dari 4 gunung itu terbang dia. Datang, nyambung, jari nyambung. Itu yang dilihat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan film, ini asli. Nah, itu apa yang terjadi. Maka 4 burung ini dipanggil, semuanya datang. Jadi kalau 1 itu kurang, 4 sekaligus. Itu supaya Nabi Ibrahim itu puas dengan permintaannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Di mana? Karena sudah dicampur tadi kan, sudah berpisah lagi, itu misah-misahkan dirinya lagi.
Kalau hanya satu mungkin ada campurannya, cepat prosesnya. Ini sampai 4 lalu dicampur aduk dengan bulu-bulunya. Dan bulu-bulunya berarti berpisah, kulit-kulitnya berpisah dari 4 gunung itu. Nah, inilah yang dilihat sama Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah menghidupkan al-mauta, suatu yang sudah mati. Nah, ini karena dipotong ya mati. Maka Allah Maha Kuasa menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya itu suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, sungguhnya Allah Ta'ala azizun, maha perkasa, la ya'jizuhu, tidak akan melemahkannya, syai'un, suatu, ya, hakimun, maha bijaksana, bi sun'ihi, pada perbuatannya. Ya, semua perbuatan Allah, af'al Allah, ya, itu adalah ada hikmah-hikmahnya. Kenapa ini jadikan seperti ini, kenapa itu seperti itu, ada fungsi-fungsinya, ada hikmah tujuan-tujuannya, ya. Nah, makanya bersyukur kepada Allah. Allah itu hakim, sifat dengan bijaksana. Dan bijak sini juga semuanya bijak. Nah, kalau bijak. Makanya itu saya takwim kita juga seperti itu. Ya, kita dijadikan sangat bagus dalam penciptaan. Ya. Hidungnya ke bawah, tidak ke atas. Nah, itu. Nah, mau ke atas kenapa? Kesaruk, hujan deh. Tama doang. Nah, telinga masih bagus. Ada apa? Aturan gendang-gendang nih. Dia lurus doang. Aku ada bengkok-bengkok nih. Daun telinga nu. Ada daun telinga selurus. Ada. Pasti bengkok-bengkok nih. Lakukan. Nah, itu hebatnya. Jadi ada istilahnya bagaimana mengatur suara itu dari lekukan telinga itu. Nah, ini seolah sebagai apa istilahnya dalam TV parabola nih, antena. Jadi ada jelap dengah suara. Jadi mun darat jadi adang pelang daun telinga nih lah bega sekat dengah. Kembe darat jadi handak. Los orang. Yunisa, penang. Nah, itu. Nah, ini fungsinya semuanya itu apa? Allah Hakim, maha bijaksana, fi sun'ih, pada semua perbuatan af'al Allah. Maka Mufassir menerangkan fa'akhadha tawusan. Nah, ini burung-burung yang diambil nih. Pertama, fa'akhadha tawusan, maka Nabi Ibrahim mengambil tawus. Tawus itu burung merak, wa nasran, dan burung elang. Ini tawus ini burung yang suka pamer. Nah, itu harus dipotong itu pamer itu. Suka-suka ria itu. Artinya sifat manusia yang suka pamer. Nah, ini. Nah. Yang kedua adalah nasr. Nasr ini burung yang kuat makan. Ya, sifat yang banyak makan. Ini nasr. Ini ya, burung elang itu kan suka memburu ya, suka makan makanan. Guraban. Nah, ini gurab ini apa nih? Gagak. Apa sifat gagak? Ya, sifat-sifatnya nih. Apa sifat-sifatnya nih? Wadaikan. Nah, daik itu jago. Jantan. Berarti geram rari. Nah, ini 4 burung yang dikorbankan, dipotong ya sama Nabi Ibrahim. Korban ya, dipotong, bukan berkorban. Wa fa'ala bihinna, dan dia mengerjakan bihinna dengan burung-burung yang 4 ini, ma zukira,
apa yang disebut tadi itu, yaitu dengan